Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Panji Aseptian Pradana, pengampu mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Uh, Video ini sebenarnya lebih ke pembahasan soal grammar review ya. Maksudnya pembahasan grammar review ini jadi nggak hanya untuk diperuntukkan untuk kelas 10 tapi juga untuk kelas 11 dan kelas 12. Kenapa? Uh, karena materi-materi saya sebelumnya kan kita hanya banyak bicara, saya hanya menjelaskan kerangka materi tiap chapter gitu untuk kelas 10, kelas 12, kelas 11 gitu. Sementara untuk pembahasan tata bahasanya, grammarnya ya aku pikir ya sebenarnya lebih enak dipecah seperti ini sih gitu. Jadi uh, video untuk materi tetap ada gitu kan, ngebahas soal kerangka materi per chapternya, ngebahas apa aja gitu. Misalnya di semester pertama waktu itu pertemuan pertama bisa bicara soal talking about self. Talking about self ini akan bahas apa aja ya, misalnya kayak perkenalan diri sendiri, ngebahas keluarga, family tree gitu kan. Nah, sementara grammar review ini kita akan bahas tata bahasanya ya. Itu kenapa aku pikir lebih enak kalau videonya ini kita pecah gitu kan, jadi beberapa bagian. Aku udah rencananya video ini akan aku pecah jadi 5 lebih gitu ya. Mulai dari noun, pronoun, verb, adjective, dan adverb. Berarti ada 5 ya untuk sementara. Dan untuk bahan materinya sih sebenarnya udah ada di buku elektronik bahasa Inggris kelas 10, dimana kalau misalnya kita ketik Ctrl F akan muncul panel seperti ini. Kita tinggal ketik grammar review, nanti hasilnya akan muncul ya di sini. Bisa kita klik ya. Materi ini ada di ebook bahasa Inggris kelas 10. Caranya tinggal buka e-booknya, buka buku elektroniknya, ketik Ctrl F di aplikasi reader, mau di PC ataupun mau di Android. Ketik Ctrl F, ketik grammar review, maaf, maka akan muncul beberapa materi ya, yang sebenarnya pencarian kata. Kita akan ngurut ya, ngurut mulai dari noun. Noun itu ada di hasilnya, ada di hasil ketiga halaman 70. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa noun dan adjective ini disatuin di sini ya. Sebenarnya jawabannya simpel sih, udah ada di tabel ya. Adjective itu kata sifat, ada noun, ada kata benda, jadi ngebentuk noun phrase. Noun phrase itu kan kalau bahasa Arabnya itu naat man'ut ya. Jadi ada buku, terus ada kata sifat. Contohnya kata sifatnya itu kayak gini aja udah sih. Kata bendanya itu burung. Kata sifat yang mengikutinya cantik, indah. Jadi noun phrase-nya itu beautiful bird, burung yang indah gitu. Ada unique, ada monkey. Unique itu kata sifat, monkey itu kata benda, ngebentuk jadi unique monkey. Udah kebayang kan? Kita mulai dari describe-nya dulu ya. When describing, writer use many noun phrase in trying to make reader to get mental picture of what is being described. As you know, noun is a thing, a place, or a person, an animal, while adjective is a word that describe a noun. An adjective that describe a noun is called a modifier. A noun that goes with a modifier is called a noun phrase. Observe where the position of the modifier is. Nah, di sini dijelasin ya, noun itu kan sebuah kata yang mewakili benda, a thing, a place, tempat, a person, orang, an animal, hewan. While adjective is a word that describe a noun. Sementara kata sifat adalah kata yang mendeskripsikan sebuah kata benda. An
adjective that describe a noun is called a modifier. Jadi ya sebenarnya biasanya kata benda itu akan bisa dideskripsikan hanya oleh kata sifat. Buku bersih, baju bersih, kotor, rumah besar, kecil, jalan panjang, pendek. Nah, jalan itu kan sebenarnya disebut masuknya ke dalam kategori noun, kata benda. Nggak beda jauh ya kayak bahasa Indonesia. Jadi kita nggak terlalu sulit juga untuk belajar. Sementara adjektif itu adalah kata-kata sifat yang biasanya nempel di kata benda. Tangan kekar, gendut, jari pendek, jari panjang gitu kan biasa. Ada banyak contohnya gitu. Oke. Jadi dari sini kita udah ada gambaran sedikit ya, bahwa nah seperti yang di deskripsi ini nih yang udah sengaja saya bikin. Maaf kalau kurang kecil, kalau kurang gede hurufnya. Noun pada intinya adalah kata benda, sedangkan pronoun adalah kata ganti benda. Keduanya menunjukkan benda, namun perbedaannya jika noun langsung menunjuk pada bendanya, maka pronoun menunjuk kata benda yang berfungsi sebagai kata gantinya. Yuk kita lihat langsung contoh di sini dulu ya. Karena biar nggak loncat-loncat, untuk sementara kita akan tetap fokus ke noun dulu. Noun itu kebagi jadi dua bentuk, countable dan uncountable. Countable itu udah ada contohnya, misalnya sesuatu benda yang jumlahnya memungkinkan untuk dapat dihitung dengan angka pasti. Contohnya piring, tabel, buku, eraser, dan benda lain yang masih bisa dihitung dengan nilai angka pasti ya. Contohnya kayak jari gitu kan, kayak juga uang, kayak juga gelas. Dan apa bedanya sama uncountable noun? Nah, abis ini kita akan lihat apa yang ngebedain itu. Jika kamu menemukan countable noun, maka kamu dapat menulisnya sebagai singular sentence, kalimat tunggal, maupun plural sentence, kalimat jamak. Contohnya, the box is contain an excellent treasure. The boxes are contain an excellent treasure. Jadi countable noun itu bisa ditulis sebagai jamak maupun single ya, kata jamak maupun kata tunggal. Nah, kita masuk ke uncountable noun. Uncountable noun itu kan kata benda yang nggak bisa dihitung, kebalikan dari countable noun. Contohnya kayak air, kayak beras. Yang berupa non fisik kayak seni, art, love, knowledge, air, udara. Ada banyak kata-kata yang emang nggak bisa kita hitung dengan angka pasti, tapi kita tahu jumlahnya gitu. Nggak tahu jumlahnya malah, maaf. Uncountable noun tidak bisa memiliki bentuk jamak. Artinya kalimatnya akan selalu berbentuk sama dan diasumsikan sebagai tunggal atau singular. My love is wonderful. Jadi nggak bisa my loves ya, atau my waters, atau my apalagi my arts, my knowledges. Enggak, dia tetap selalu akan menjadi kalimat yang tunggal. Gimana? Dari sini udah mulai ada gambaran ya, bahwa dalam struktur grammar noun kata benda itu. Jadi kita review, dalam grammar noun itu terbagi menjadi dua, noun uncountable noun dan countable noun. Kata benda yang bisa kita hitung dan kata benda yang nggak bisa dihitung. Kata benda yang bisa dihitung itu sesuatu yang memiliki jumlah pasti, benda-benda yang memiliki jumlah pasti. Contohnya kayak buku, kayak gelas, kayak piring gitu. Seberapa banyaknya pun tetap akan bisa kita hitung gitu kan. Sementara uncountable noun itu kata benda yang nggak bisa dihitung secara pasti,
contohnya tadi udah dikasih lihat, dikasih tahu kayak water, kita bisa ngitung air nggak? Satuannya mungkin ada, tapi nggak bisa dihitung secara uh, hitungan kasat mata ya, secara uh, empiris gitu kan. Secara empiris itu maksudnya secara indrawi. Sementara udara juga nggak bisa kita hitung secara kasat mata, meskipun ada ada satuannya gitu untuk mengukur udara. Knowledge, love, dan hak, kata-kata benda, kata jenis dan macam-macam kata benda yang nggak berwujud. Jadi kesimpulannya itu ya reviewnya. Segini dulu, nanti kita lanjut. Berarti di video nanti kita akan bahas soal pronoun ya. Terima kasih Panji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.